It's the beginning of building a new country, but they have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. Jika kita membaca sinyal dari kebijakan luar negeri Amerika, pola yang terlihat jelas adalah keputusasaan yang sangat ketara dan tidak bisa lagi disembunyikan. Washington dan Tel Aviv berusaha mati-matian menyudahi perang dengan Iran sambil berusaha menyelamatkan muka sekuat tenaga agar tidak terlihat kalah di hadapan dunia. Bukti paling gamblang bisa kita dengarkan dari mulut Donald Trump sendiri yang dalam berbagai kesempatan selama 3 hari terakhir ini, mulai dari pidato di klub golfnya di Florida hingga wawancara dengan CBS News dan konferensi pers bersama anggota Kongres Partai Republik, berulang kali menegaskan bahwa perang ini akan berakhir sangat segera. Digambarkannya sebagai short-term excursion yang sudah very complete, pretty much, dan very far ahead of schedule. Trump menyatakan, operasi jangka pendek hampir sepenuhnya tuntas, jauh melampaui target waktu yang dijadwalkan. Ini adalah teknik klasik yang disebut spin doctoring, bahwa jika kau tidak bisa memenangkan perang, maka setidaknya menangkanlah di narasi. Dengan membangun opini bahwa perang sudah hampir tuntas dan sesuai jadwal, Trump ingin rakyat Amerika percaya bahwa setiap langkah mundur yang dilakukan Amerika berarti adalah bagian dari rencana, bukan karena tekanan kekalahan. Keputusasaan ini semakin terlihat dari sinyal-sinyal kebijakan yang campur aduk, di mana di satu sisi Trump mengancam akan menghantam Iran 20 times harder atau 20 kali lebih keras. Tapi di sisi lain, dia menekan Israel untuk tidak melanjutkan serangan besar-besaran. Bahkan disebutkan dalam laporan Jerusalem Post bahwa Trump sudah setuju genjatan senjata dan mendesak Tel Aviv untuk mundur. Ini bukan kemenangan. Ini pengakuan diam-diam bahwa mesin perang Amerika sebenarnya akan segera macet. Ekonomi mereka terancam ambruk karena harga minyak melonjak di atas $100 per barel, dan opini masyarakat dunia mulai berbalik menentang mereka. Jadi, ketika Trump dan Netanyahu sibuk mengumbar pernyataan bahwa perang bisa dihentikan kapan saja, Garda Revolusi Islam Iran justru membalik narasi itu. Kamilah yang akan menentukan kapan perang ini berakhir, bukan kalian. Pernyataan ini diucapkan oleh juru bicara IRGC, Ali Muhammad Naini, dalam konferensi pers yang disiarkan secara luas, di mana dia menentang Trump dengan mengatakan, Donald Trump bilang, perang sudah hampir selesai. Kami katakan, kalian bohong besar. Kalian sudah kehabisan target, kehabisan amunisi, dan kehabisan muka di depan dunia. Tapi kami baru mulai. Kalian tidak bisa mulai perang seenaknya lalu minta gencatan senjata kapanpun kalian mau. Ini bukan Gaza yang bisa kalian matikan seperti keran air. Iran adalah kekuatan sejati, dan kami akan mengajari kalian pelajaran yang tak akan pernah kalian lupakan. Ucapan ini bukan omong kosong, sebab langit malam Tel Aviv masih disinari cahaya drone dan rudal yang sangat indah sekali. Menghantam pangkalan militer di sekitar Tel Aviv, Bandara Ben Gurion, dan bahkan berbagai fasilitas penting di pinggiran kota. Jutaan warga Israel berlarian ke bunker seperti tikus ketakutan, sedangkan laporan lapangan dari media lokal mengakui banyaknya korban jiwa dan kerusakan parah. Hizbullah pun ikut serta dalam koordinasi sempurna, meluncurkan ratusan roket dari Lebanon yang menyatu dengan serangan Iran, membuat sistem pertahanan Zionis benar-benar kewalahan. Jadi, ini bukan perang yang hampir selesai seperti yang dibual-bualkan oleh Trump. Ini adalah neraka dunia yang ritmenya dikendalikan oleh Iran. Dan di balik semua ledakan neraka itu, ada tangan Supreme Leader Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, yang kini memegang kendali. Melalui televisi negara, pemimpin baru Iran ini tak memberi celah sedikit pun untuk kompromi. Penutupan Selat Hormuz harus terus digunakan sebagai alat tekanan. Serangan terhadap pangkalan Amerika di kawasan tetangga akan berlanjut, dan balas dendam atas darah para syuhada, termasuk ayah saya, akan terrealisasi sepenuhnya, katanya tegas. Mojtaba tahu betul bahwa Amerika dan Israel sekarang sedang panik. Harga minyak sudah tembus $120 per barel, kapal-kapal tanker Liberia, Thailand, dan yang berafiliasi dengan Israel terbakar di Hormuz setelah diserang drone IRGC.
IRGC bahkan sudah menghancurkan belasan kapal musuh, termasuk yang mencoba menyelinap dengan bendera palsu. Selat Hormuz tetap terbuka bagi lalu lintas normal, tetapi kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel, Amerika Serikat, atau sekutu-sekutu mereka akan dianggap sebagai target yang sah dan tidak akan diizinkan melintas sama sekali. Sedangkan negara-negara Arab maupun Eropa yang bersedia mengusir duta besar Israel dan Amerika dari ibu kota mereka akan diberikan hak penuh dan kebebasan mutlak untuk melewati Selat Hormuz tanpa hambatan apapun. IRGC bahkan merinci bahwa kapal-kapal yang tidak mematuhi akan menghadapi serangan langsung, seperti yang sudah terjadi pada kapal tanker Thailand Mayuri Nari yang terbakar hebat pada 11 Maret, atau kapal-kapal Liberia dan Jepang yang diserang dalam seminggu terakhir. Ini adalah strategi yang sangat brilian, karena IRGC secara terbuka menghubungkan akses maritim global dengan memutuskan hubungan diplomatik terhadap Israel. Sebuah langkah yang langsung memaksa negara-negara importir minyak di seluruh dunia untuk memilih antara solidaritas dengan Zionis atau kelangsungan pasokan energinya sendiri. Spanyol menjadi contoh paling konkret dari bagaimana kebijakan IRGC ini langsung bekerja di lapangan. Hanya sehari setelah pernyataan IRGC tersebut, pemerintah Spanyol secara resmi mengakhiri jabatan Duta Besar Ana Maria Salomon Perez di Israel, seperti yang diumumkan dalam gazet resmi pemerintah Spanyol dan dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri Madrid. Kedutaan Spanyol di Tel Aviv kini hanya diurus oleh Charge d'Affaires, sebuah keputusan yang dikaitkan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez dengan penolakan total terhadap genosida yang berlanjut di Gaza. Dengan keputusan ini, Spanyol secara otomatis memenuhi syarat IRGC, yang berarti kapal-kapal Spanyol kini memiliki akses bebas ke Selat Hormuz. Sebuah imbalan yang membuat Madrid tidak perlu khawatir kehilangan pasokan minyaknya di tengah lonjakan harga global yang sudah mencapai level tertinggi sejak krisis tahun 1973. Efek domino dari pernyataan IRGC ini sudah terlihat jelas di berbagai belahan dunia, di mana negara-negara lain mulai bergerak cepat untuk menghindari jebakan blokade Hormuz yang semakin ketat. Beberapa negara Arab dan Eropa yang selama ini netral atau bahkan pro-Barat, kini sedang mempertimbangkan langkah yang sama seperti Spanyol, karena IRGC telah menegaskan bahwa hanya negara-negara yang mengusir duta besar Israel dan Amerika lah yang akan mendapat full authority and freedom melintasi selat tersebut. Sedangkan kapal-kapal dari negara yang masih mempertahankan hubungan diplomatik dengan Israel akan dianggap legitimate targets dan bisa diserang kapan saja. Ini bukan lagi soal 1 atau 2 kapal yang diserang. IRGC telah membuktikan ancamannya dengan menargetkan setidaknya 10 kapal dagang dalam waktu singkat, termasuk kapal-kapal yang diduga membawa muatan terkait kepentingan Israel atau Amerika, sehingga membuat perusahaan pelayaran internasional mulai menghindari rute tersebut dan beralih ke jalur yang jauh lebih mahal dan panjang. Selama puluhan tahun, Amerika Serikat dan Israel terbiasa memulai perang, menentukan durasi konflik, lalu mengakhirinya kapan saja sesuai keinginan mereka. Irak, Libya, Venezuela, bahkan Gaza, semuanya mengikuti pola yang sama, serangan cepat, dominasi narasi, lalu dunia dipaksa menerima hasilnya sebagai fakta. Tetapi Iran menolak memainkan permainan itu. Dengan memanfaatkan posisi strategis Selat Hormuz dan kemampuan rudal jarak jauhnya, Teheran justru membalik logika perang modern. Bukan lagi Washington yang menentukan kapan perang berakhir, melainkan pihak yang mampu menahan tekanan paling lama dan mengendalikan jalur energi dunia. Dunia kini sedang menyaksikan sebuah konflik, di mana narasi kemenangan tidak lagi ditulis oleh Washington atau Tel Aviv, melainkan dipaksakan melalui tekanan realitas, melalui rudal yang terus meluncur, kapal yang terbakar di laut, dan harga energi yang mengguncang ekonomi dunia. Semua ini semakin memperjelas bahwa Iran bukan lagi pihak yang bisa diinjak-injak. Kalian boleh memulai perang ini dengan mudah, tapi mengakhirinya, itu hak prerogatif kami. Selama dendam atas darah para syuhada belum lunas, selama kehormatan bangsa ini belum dipulihkan, rudal-rudal itu akan terus meluncur, kapal-kapal kalian akan terus terbakar, dan dunia akan terus menyaksikan bagaimana sebuah negara yang kalian anggap lemah, mampu membuat 2 superpower berlutut dalam keheningan yang memalukan. Mari kita simak ultimatum Profesor Muhammad Marandi berikut ini. Is trying to appoint a new supreme leader. Could a new leader, do you think, negotiate with Trump and agree to his terms? No.
Iran is not interested in negotiating with Trump or the U.S. regime. Iran is going to punish the United States, and we are in the process of doing it. This regime in Washington has tried to cross a bridge that's a bridge too far, and they're messing with the wrong country. We're not Venezuela, we're not Iraq, we're not Libya, we're not Afghanistan, and we're not Syria. This is the Islamic Republic of Iran, and we will make sure that the United States regrets the aggression against the Iranian people and the slaughter of children and the slaughter of innocent civilians and the murder of the leader. These are crimes against humanity, and the United States and its allies have imposed the law of the jungle upon the world, and they will come to regret it. Yahudi Haredi. Polisi merespon dengan kekerasan, di mana pentungan diayunkan, meriam air disemburkan, dan zat kimia berbau busuk disemprotkan ke kerumunan untuk membubarkan mereka. Video yang beredar menunjukkan polisi berkuda dan pasukan anti huru-hara berusaha keras mengusir para pengunjuk rasa. Polisi mendorong, menendang, dan memukuli demonstran dengan tongkat. Spanduk-spanduk yang dibawa demonstran tak kalah provokatif, mengecam keras Zionisme dan kebijakan pemerintah Netanyahu. Untuk memahami ledakan kemarahan ini, kita perlu mengenal siapa sebenarnya Yahudi Haredi itu. Kata Haredi sendiri berarti orang yang gemetar akan kekudusan Tuhan. Kehidupan mereka berpusat sepenuhnya pada agama. Mereka memakai pakaian tradisional khas abad ke-18 ala Eropa Timur, menghindari TV dan internet, dan pria dewasa menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk belajar di yeshiva. Apa itu yeshiva? Yeshiva adalah sekolah agama Yahudi tingkat tinggi, mirip seperti pesantren. Di sini, para pemuda belajar kitab Torah dan tafsirnya, Talmud, siang dan malam. Bagi pria Haredi, belajar di yeshiva bukan sekedar sekolah. Ini adalah ibadah tertinggi, tugas suci yang mereka yakini lebih penting dari segalanya, bahkan lebih penting dari membela negara dengan memanggul senjata. Mereka percaya doa dan pemahaman mendalam terhadap kitab sucilah yang sesungguhnya melindungi bangsa Israel, bukan tank atau pesawat tempur. Sejak Israel berdiri tahun 1948, ada kesepakatan tak tertulis bahwa pemuda Haredi yang belajar penuh waktu di yeshiva dibebaskan dari wajib militer. Awalnya, pengecualian ini hanya untuk segelintir orang, tetapi populasi Haredi berkembang pesat hingga kini mencapai sekitar 13% dari total penduduk Israel, bahkan terus bertambah. Di sisi lain, pemuda Israel yang sekuler diwajibkan masuk tentara IDF selama 2 hingga 3 tahun. Mereka mempertaruhkan nyawa, kehilangan waktu kuliah atau kerja, lantaran berperang demi membela negara. Lama-kelamaan muncul rasa marah dan kesal. Kenapa kami yang berkorban, sementara kaum Haredi dapat beasiswa dari negara untuk belajar agama, padahal mereka tidak memikul beban perang seperti kami? Ketegangan yang terpendam puluhan tahun itu akhirnya meledak pada bulan Agustus 2025. Pemicu ketegangan ini ada 2.
Pemicu pertama adalah ditangkapnya 2 siswa yeshiva lantaran menolak panggilan wajib militer dan enggan untuk bergabung dengan tentara IDF. Pemicu yang kedua adalah putusan Mahkamah Agung. Sejak Juni 2024, Pengadilan Tertinggi Israel membuat sebuah keputusan yang kontroversial, yaitu pengecualian wajib militer bagi siswa yeshiva adalah tidak adil dan harus dihentikan. Pengadilan juga memerintahkan untuk mengurangi dana yang diberikan kepada lembaga yeshiva. Bagi para pemuda Haredi yang banyak bergantung pada bantuan negara, ini adalah pengkhianatan besar. Masuk tentara sama saja dengan mengkhianati Tuhan dan menghancurkan jati diri mereka. Sebagai simbol penolakan, beberapa bahkan dengan berani membakar surat panggilan wajib militer di depan umum. Yang lebih mengejutkan, beberapa demonstran menyebut polisi Israel sebagai Nazi. Sebagian besar spanduk berisi kecaman terhadap Zionisme, ideologi yang menjadi dasar berdirinya negara Israel. Banyak kalangan Haredi meyakini bahwa hanya Tuhan yang berhak mendirikan negara Yahudi di tanah yang dijanjikan dan bukan manusia. Ada pula spanduk yang menuntut pembebasan tawanan yang ditahan Hamas di Gaza, dipajang berdampingan dengan foto siswa yeshiva yang ditangkap polisi. Bagi mereka, 2 penahanan ini sama-sama bentuk penindasan terhadap orang Yahudi. Seorang demonstran Haredi bernama Simon menegaskan inti perlawanan mereka dengan jelas dan penuh gairah. Dia tak segan menyebut pemerintah Israel yang sekuler sebagai orang kafir. Yeshiva di Israel berkembang pesat, dan orang-orang kafir tidak menyukainya. Mereka yang ingin mendistorsi Yudaisme. Sebagaimana ada reformis dan konservatif, ada juga Zionis. Sayangnya mereka disebut Zionis. Mereka menyebut diri mereka seperti itu. Dan wajib militer itu hanya untuk mencabut Taurat. Ada peringatan di sini untuk kelangsungan iman, Taurat, Yudaisme, umat Israel. Kami berjuang untuk rumah. Kami berjuang untuk Yudaisme, karena ini adalah hidup kami. Mereka ingin mencabut yeshiva untuk mengirim para pemuda ke tentara yang berada di bawah kekuasaan mereka, di bawah komando mereka, untuk merusak kami. Itulah alasan mereka. Mereka tidak membutuhkan kami di tentara. Sudah diketahui, mereka tidak membutuhkan kami. Mereka menginginkan kami di tentara hanya agar kami menjadi sekuler, untuk menghancurkan kelangsungan umat Israel. Akan ada perang atas masalah ini, dan kami bahkan siap menghadapinya untuk menumpahkan darah kami. Sampai titik darah penghabisan, kami akan melawan ini. Gelombang protes di jalanan ini segera menjalar ke pemerintahan Benjamin Netanyahu. 2 partai besar pendukung Haredi, yaitu Partai Shas, wakil Yahudi religius keturunan Timur Tengah atau Afrika, berdaya, merenggut banyak nyawa dan melukai jiwa prajurit Israel. Media-media terkemuka melaporkan angka yang menyesakkan dada, di mana puluhan ribu tentara Israel telah gugur, menderita luka fisik yang amat parah, atau mengalami trauma psikologis yang sangat berat. Dan di tengah krisis ini, komunitas Haredi menutup telinga rapat-rapat dan tak mau tahu. Dari sekitar 10.000 surat panggilan wajib militer yang dikirim ke pria Haredi sepanjang tahun lalu,
hanya 2% yang bersedia datang mendaftar untuk ikut berperang. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa penolakan mereka terhadap kebijakan wajib militer bersifat total. Israel kini berdiri di tepi jurang yang dalam dan gelap. Jika Netanyahu gagal memenuhi tuntutan keras komunitas Haredi, pemerintahannya yang rapuh bisa runtuh sehingga memicu diselenggarakannya pemilu di tengah berkecamuknya perang. Jika pemerintah nekat memaksakan wajib militer pada siswa yeshiva, protes dan bentrokan di jalanan bisa membesar menjadi gelombang perlawanan yang lebih luas, lebih keras, dan lebih berdarah. Dan jika tekanan Mahkamah Agung dan amarah publik memaksa
tetapi untuk memahami bahwa negara ini pada dasarnya adalah produk gerakan kolonisasi modern abad ke-20, bukan kelanjutan organik dari kerajaan Daud atau Salomo. Kelompok-kelompok Yahudi di Israel, keragaman yang terpecah di bawah bayang-bayang Yahudi Ashkenazi. Identitas Yahudi di Israel sebenarnya sangat beragam dan rumit, jauh dari gambaran sederhana bahwa Israel adalah negara bagi semua orang Yahudi. Kelompok Yahudi keturunan Ashkenazi dari Eropa Timur yang dulu berperan besar dalam membentuk negara Israel kini mendominasi kehidupan sosial dan politik. Akibatnya, kelompok-kelompok Yahudi lainnya seperti Yahudi Mizrahi dari Timur Tengah dan Afrika Utara, Yahudi Ethiopia, dan Yahudi-Yahudi lainnya seringkali tidak mendapat tempat yang setara baik dalam kekuasaan maupun pengakuan budaya. Karena itu, untuk benar-benar memahami Israel, kita tidak bisa hanya melihat dari luar atau mengikuti narasi resmi. Kita juga harus memahami keragaman di dalam komunitas Yahudi itu sendiri, termasuk perbedaan sejarah, tradisi, dan ketegangan antar kelompok yang ada. Di Israel, kelompok Yahudi Ashkenazi menempati posisi paling berpengaruh dalam politik, ekonomi, dan budaya. Mereka adalah keturunan Yahudi dari Eropa Tengah dan Timur, seperti Jerman, Polandia, Rusia, Ukraina, Hungaria, Rumania, Lituania, Latvia, Republik Ceko, Austria, dan lain sebagainya. Kelompok inilah yang memimpin gerakan Zionis pada awalnya, mendirikan negara Israel, dan sampai sekarang masih banyak menguasai posisi penting di pemerintahan, militer, sistem hukum, universitas, hingga perusahaan-perusahaan besar. Budaya Ashkenazi ini, seperti nilai-nilai sekuler dan sosialis awal, penggunaan bahasa Ibrani modern, serta gaya hidup dan selera Eropa, semuanya telah dijadikan sebagai budaya nasional Israel. Meskipun secara jumlah mereka kini bukan lagi kelompok mayoritas karena masuknya imigran dari berbagai latar belakang, mereka masih memiliki warisan kekuasaan dan jaringan sosial yang sangat kuat. Ciri fisik mereka, seperti kulit yang lebih terang, juga ikut membentuk standar kecantikan dan pandangan sosial di masyarakat Israel, baik secara sadar maupun tidak sadar. Ironisnya, walaupun mereka mengklaim telah kembali ke tanah leluhur di Timur Tengah, identitas budaya Ashkenazi mereka justru sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup sebagai orang Eropa. Yahudi Mizrahi, secara harfiah berarti timur, adalah kelompok Yahudi di tingkat kedua. Mereka adalah keturunan dari komunitas Yahudi yang telah berabad-abad bahkan ribuan tahun, menghuni dunia Arab dan Muslim, seperti Irak, Suriah, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Iran, serta Turki. Gelombang besar mereka tiba di Israel pada tahun 50-an dan 60-an, seringkali diusir atau melarikan diri dari negara-negara asal mereka, menyusul berdirinya Israel dan meningkatnya sentimen anti-Yahudi. Kedatangan mereka memang membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja, tetapi mereka justru disambut dengan diskriminasi dan prasangka mendalam dari elit Ashkenazi yang memandang budaya timur mereka sebagai primitif dan terbelakang. Mereka ditempatkan di kota-kota pengembangan Ma'abarot, kemudian Shikunim, di pinggiran atau daerah perbatasan yang kurang berkembang, jauh dari pusat-pusat kekuasaan dan ekonomi di Tel Aviv atau Yerusalem pusat. Ribuan anak Mizrahi secara paksa diambil dari orang tua mereka untuk diasimilasi dan dibesarkan oleh keluarga Ashkenazi yang dianggap lebih beradab. Budaya Arab mereka, bahasa, musik, makanan, tradisi, sengaja ditekan untuk mempromosikan identitas Israel baru yang berorientasi Eropa. Meski mengalami dukungan sosial selama beberapa dekade, kesenjangan ekonomi dan representasi politik antara Mizrahi dan Ashkenazi masih nyata. Kota-kota dengan mayoritas Mizrahi, seperti Sderot di dekat Gaza, seringkali menerima alokasi sumber daya dan perlindungan keamanan yang lebih rendah. Kelompok lain yang memiliki sejarah panjang di wilayah ini adalah Yahudi Sephardik. Kata Sephardik merujuk pada keturunan Yahudi yang diusir dari Spanyol, Sefarad, dan Portugal pada tahun 1492.
Mereka kemudian menyebar ke seluruh Mediterania seperti Turki, Yunani, Bulgaria, Balkan, menyebar di Eropa Barat seperti Belanda, Perancis, dan Inggris, dan menyebar di belahan dunia lainnya. Di Tanah Suci, yaitu Palestina sebelum didirikannya Israel, terdapat komunitas Sephardik yang sudah mapan dan dihormati sejak berabad-abad sebelum Zionisme, khususnya di Yerusalem, Safed, Tiberias, dan Hebron. Mereka memiliki tradisi keagamaan, liturgi, dan hukum yang berbeda dengan Askenazi. Bahasa Ladino atau Judeo-Spanyol menjadi ciri khas budaya mereka. Dalam konteks Israel modern, seringkali terjadi tumpang tindih atau penggabungan istilah Sephardik dengan Mizrahi, terutama karena keduanya berbagi pengalaman sebagai Yahudi Timur yang non-Askenazi dan menghadapi diskriminasi serupa. Selain Askenazi, Mizrahi, dan Sephardik, masyarakat Yahudi Israel juga terbelah secara mendalam berdasarkan tingkat religiusitas dan hubungannya dengan negara Zionis. Yahudi Haredi ultra-ortodoks adalah kelompok yang paling mencolok penolakannya terhadap norma-norma sekuler negara. Mereka memprioritaskan studi Taurat di yeshiva di atas segalanya. Mereka hidup dalam komunitas tertutup berpakaian tradisional, jubah hitam, ambut pelipis panjang untuk pria, dan berusaha meminimalkan interaksi dengan dunia sekuler. Terdapat dua kelompok besar Haredi yang secara politik signifikan. Pertama adalah Haredi Askenazi, terdiri dari berbagai kelompok, Litvak non-Hasidik, dan berbagai sekte Hasidik seperti Ger, Belz, Satmar, Chabad Lubavitch. Mereka umumnya mendukung partai seperti United Torah Judaism. Sikap mereka terhadap Zionisme dan negara Israel berkisar dari non-Zionis, yaitu menerima negara secara pragmatis untuk melindungi komunitas Yahudi, tetapi menolak ideologinya sebagai pemberontakan terhadap kehendak Tuhan menunggu Mesias. Sikap mereka yang lain adalah anti-Zionis radikal, seperti kelompok Neturei Karta yang menolak sepenuhnya eksistensi negara Israel sebelum kedatangan Mesias dan sering bersimpati pada Palestina. Kelompok kedua adalah Haredi Sephardik dan Mizrahi. Mereka umumnya lebih terintegrasi secara sosial dan lebih pro-negara dibanding Haredi Askenazi. Meski sama-sama menekankan kehidupan religius ketat, mereka membangun identitasnya sebagai penjaga tradisi Sephardik dan Mizrahi yang mereka anggap terpinggirkan oleh elit Askenazi sekuler maupun religius. Dengan demikian, konflik terkini antara komunitas Haredi Askenazi dan Sephardik dengan pemerintah mengenai wajib militer dan pendanaan yeshiva adalah manifestasi nyata dari ketegangan mendasar antara visi negara Yahudi sekuler Zionis dengan visi komunitas yang percaya bahwa kelangsungan Yahudi bergantung pada penjagaan Taurat secara ketat, bukan pada kekuatan militer. Berbeda dengan Haredi, ada pula Yahudi Dati. Religius nasionalis atau religius Zionis adalah kelompok yang menggabungkan keyakinan agama Yahudi Ortodoks yang kuat dengan komitmen penuh terhadap ideologi Zionis dan negara Israel. Mereka melihat pendirian dan keberadaan Israel bukan hanya sebagai pencapaian politik, tetapi sebagai bagian dari proses mesianik, awal penebusan, Achalta de Geulah. Kelompok ini sangat terwakili di permukiman tepi barat seperti Yudea dan Samaria, yang mereka anggap sebagai bagian integral dari tanah Israel yang dijanjikan secara Alkitabiah. Partai-partai seperti Religious Zionist Party, Otzma Yehudit, dan Mafdal menjadi kendaraan politik mereka. Tokoh-tokoh seperti Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir berasal dari kelompok ideologis ini. Mereka umumnya sangat nasionalis, mendukung ekspansi permukiman Yahudi, dan seringkali mengambil garis keras terhadap orang Palestina dan isu keamanan. Mereka menjadi tulang punggung politik sayap kanan ekstrem di Israel saat ini dan memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Netanyahu. Kelompok terbesar secara demografis adalah Yahudi Hiloni, sekuler. Mereka membentuk mayoritas populasi Yahudi Israel selama beberapa dekade, meski persentasenya sedikit menurun belakangan ini karena tingkat kelahiran yang lebih tinggi di komunitas religius. Mereka mungkin merayakan hari raya Yahudi utama sebagai tradisi budaya,
tetapi tidak secara aktif menjalankan perintah agama sehari-hari, seperti syabat, kosher, dan doa rutin. Mereka adalah produk utama dari proyek penciptaan Yahudi baru oleh Zionis sekuler AWA yang kebanyakan Askenazi, yang ingin membentuk identitas Israel yang kuat, mandiri, dan terputus dari citra diaspora yang lemah. Secara politik, mereka menjadi basis partai-partai kiri dan tengah, seperti Avoda Partai Buruh, meski banyak juga yang memilih Likud atau partai kanan lainnya, terutama karena isu keamanan. Mereka adalah kelompok yang paling vokal menuntut kesetaraan beban, Shivyon Banetel, termasuk wajib militer bagi Haredi dan pembatasan kekuasaan rabi-rabi ortodoks dalam urusan sipil seperti pernikahan dan perceraian. Untuk menjembatani kelompok sekuler dan religius nasionalis, terdapat Yahudi Masorti. Kelompok ini sangat beragam, terutama di kalangan Yahudi Mizrahi. Mereka umumnya memegang nilai-nilai dan tradisi agama Yahudi, merayakan hari raya, mungkin menjaga kosher di rumah, dan menghadiri sinagoge pada hari raya besar atau syabat sesekali, tetapi tidak seketat kelompok Dati atau Haredi. Identitas mereka lebih berbasis budaya dan etnis daripada ideologis seperti Dati atau penolakan total seperti Haredi. Mereka seringkali merasa tidak terwakili dengan baik oleh partai-partai politik arus utama yang cenderung sekuler atau religius ekstrem, meski banyak yang memilih Likud atau Shas untuk Mizrahi Masorti. Keragaman kelompok Yahudi di Israel ini tidak statis. Terdapat pergeseran, ketegangan, dan dialog yang terus-menerus. Seorang pemuda Mizrahi sekuler mungkin menemukan identitas baru dalam kelompok Dati yang nasionalis. Seorang Askenazi sekuler mungkin menjadi Baal Teshuva dan masuk komunitas Haredi. Pernikahan campur antar kelompok meski masih menimbulkan gesekan semakin umum. Namun, garis patahan yang dalam tetap ada antara religius dan sekuler, antara Askenazi dan Mizrahi atau Sephardik, antara yang menolak Zionisme dan yang menganggapnya penting, antara yang mendukung perdamaian teritorial dan yang menginginkan ekspansi permukiman. Dominasi historis keturunan Askenazi Eropa terus membentuk lanskap ini, seringkali dengan mengorbankan suara dan pengalaman Yahudi Timur yang berakar lebih dalam di kawasan ini. Kenyataan bahwa kelompok yang paling vokal mendukung ekspansi permukiman dan garis keras terhadap Palestina saat ini adalah keturunan dari imigran Eropa yang relatif baru, sementara banyak Yahudi Mizrahi yang memiliki memori hidup berdampingan dengan tetangga Arab mereka, menambah lapisan ironi dan kompleksitas pada konflik identitas yang mendefinisikan Israel modern. Persatuan Yahudi yang diidealkan oleh para pendiri negara dari Eropa itu tetap menjadi mitos yang sulit diwujudkan di tengah keragaman pengalaman, keyakinan, dan kepentingan yang saling bersaing di dalam komunitas Yahudi Israel sendiri. Retakan di balik tembok Zion. Bagaimana perpecahan internal Yahudi membuka jalan menuju prediksi kehancuran Israel tahun 2027? Bayangkan sebuah bangunan megah dibangun di atas pondasi klaim kesatuan dan takdir ilahi. Namun, di dalamnya dinding-dindingnya retak, lantainya berderak, dan penghuninya saling berperang antar sesama. Inilah gambaran Israel kontemporer. Prediksi mendiang Sheikh Ahmed Yassin, pendiri spiritual Hamas, tentang kehancuran Israel pada tahun 2027 sering dianggap sebagai angan-angan belaka. Namun, ketika kita menatap dalam keretakan-retakan yang semakin melebar di tubuh masyarakat Yahudi Israel sendiri, seperti perpecahan etnis, pertentangan religius sekuler yang tak terdamaikan, dan krisis legitimasi negara yang mendalam, prediksi itu muncul bukan sebagai ilusi, melainkan sebagai ramalan yang berakar pada sebuah realitas. Inti prediksi Yassin bukanlah pada kekuatan eksternal semata, melainkan pada keruntuhan internal, kehancuran yang datang dari dalam. Dan Israel hari ini adalah laboratorium sempurna untuk teori ini. Negara yang mengklaim sebagai rumah bagi seluruh orang Yahudi justru terbelah oleh garis-garis identitas yang saling berseteru. Dominasi lama Yahudi Askenazi, keturunan Eropa Timur atas institusi politik, ekonomi, dan budaya, terus menjadi sumber kepahitan bagi Yahudi Mizrahi, keturunan dunia Arab, dan Yahudi Sephardik,
keturunan Spanyol Portugis. Kesenjangan ekonomi yang nyata, trauma historis, dan perasaan menjadi warga kelas 2 dalam negara yang mereka bangun bersama telah menciptakan bom dan ledakan. Kota-kota seperti Sderot berpenduduk mayoritas Mizrahi yang menjadi sasaran rudal namun mendapat perlindungan minim adalah simbol nyata ketimpangan yang mengikis rasa kebersamaan nasional. Ketika negara gagal memberikan keadilan dan pengakuan yang setara bagi seluruh komponen pembentuknya, loyalitas terhadap proyek Zionis itu sendiri mulai dipertanyakan oleh mereka yang merasa dikhianati. Perpecahan paling eksplosif mungkin terjadi di garis agama versus sekuler. Disinilah visi pendiri Zionis sekuler berbenturan keras dengan tuntutan politik masa kini. Yahudi Haredi, ultra-ortodoks, baik Ashkenazi maupun Sephardik, telah menjadi kekuatan politik yang tak terbendung berkat tingkat kelahiran mereka yang tinggi. Mereka menolak esensi negara Zionis sekuler, menolak kurikulum pendidikan nasional, menolak bekerja karena banyak yang mengandalkan tunjangan negara, dan yang paling memecah belah saat ini, menolak wajib militer secara mutlak. Bagi mereka, belajar Torah di yeshiva adalah tugas suci yang melampaui kewajiban kepada negara. Bentrokan berdarah baru-baru ini di Yerusalem dan Tel Aviv, di mana polisi menghadapi demonstran Haredi yang meneriakkan, "Kami akan mati dan tidak akan mendaftar," hanyalah puncak gunung es ketegangan yang telah mendidih puluhan tahun. Mahkamah Agung Israel memerintahkan wajib militer bagi mereka. Pemerintah mencoba memaksa, tetapi komunitas Haredi siap berperang secara harfiah untuk mempertahankan cara hidup mereka. Mereka memandang negara dan tentara bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai ancaman eksistensial terhadap iman dan identitas mereka. Sementara itu, Yahudi Hiloni yang sekuler, yang mayoritas dan menjadi tulang punggung ekonomi dan tentara juga semakin muak. Mereka menuntut shivyon banetel atau kesetaraan beban. Mereka membayar pajak tinggi, anak-anak mereka bertempur dan mati di Gaza, sembari melihat komunitas Haredi yang besar tengah menikmati tunjangan negara disertai penolakan untuk ikut berperang. Padahal survei demi survei menunjukkan lebih dari 70% warga sekuler mendukung wajib militer bagi Yahudi Haredi. Selain sisi religius, Yahudi Dati menjadi ujung tombak penjajahan dan garis keras politik. Partai-partai seperti Otzma Yehudit dan Religius Zionis mewakili kelompok ini memegang posisi penting dalam pemerintahan Netanyahu. Mereka melihat pendudukan tepi barat seperti Yudea dan Samaria bukan hanya sebagai strategi keamanan, tapi sebagai kewajiban teologis yang disebut awal penebusan mesianik. Visi mereka tentang Israel, Eretz Israel Hashlema, Tanah Israel Raya, yang eksklusif berbasis agama, bertolak belakang baik dengan aspirasi Palestina maupun dengan pragmatisme sekuler yang mencari jalan kompromi. Mereka memperdalam pendudukan dan memicu ketegangan internasional, sementara ketergantungan Netanyahu pada partai-partai mereka untuk bertahan berkuasa membuat pemerintah sulit bergerak ke arah lain. Fanatisme mesianis ini, meski memberi kekuasaan politik, menanam bibit konflik abadi yang semakin mencekik Israel secara global dan menguras sumber dayanya. Pemerintahan Netanyahu saat ini adalah cermin sempurna dari retakan-retakan ini. Koalisinya yang nyaris ambruk hanya bertumpu pada 61 kursi parlemen yang rapuh adalah hasil pengunduran diri partai-partai Haredi yang marah karena masalah wajib militer. Pemerintah ini bukan dibangun atas dasar kesepakatan nasional yang kuat, melainkan atas transaksi politik yang mudah runtuh oleh kepentingan sempit salah satu kelompok pendukungnya. Ini adalah krisis eksistensial tentang makna dan tujuan negara Israel itu sendiri. Apakah ia negara sekuler demokratis, negara Yahudi, religius, atau federasi longgar komunitas yang saling curiga? Di tengah semua ini, beban perang yang tak berkesudahan menjadi katalisator yang mempercepat proses pembusukan, korban jiwa yang tinggi, kelelahan ekonomi, isolasi internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan trauma nasional yang mendalam menciptakan tekanan ekstrem pada struktur sosial yang sudah retak.
Anggaran negara terkuras untuk perang dan pemulihan, sementara kebutuhan mendesak di bidang sosial dan pendidikan di komunitas miskin yang sering dihuni Mizrahi diabaikan. Ketidakpuasan meluas, kepercayaan pada pemerintah dan militer terkikis. Sebuah kerajaan yang terpecah belah dari dalam tidak akan bertahan. Ini bukan hanya logika duniawi, tapi bergema dalam tradisi religius itu sendiri. Kitab suci Ibrani, Perjanjian Lama, berulang kali mencatat kehancuran kerajaan Israel dan Yehuda kuno, seringkali didahului oleh perpecahan internal, ketidakadilan sosial, dan penyembahan berhala, yang dalam konteks modern bisa dimaknai sebagai ideologi atau fanatisme kelompok menggantikan kesetiaan pada kebaikan bersama. Nabi Yesaya, Yeremia, dan lainnya menubuatkan kehancuran bukan semata karena musuh luar, tetapi karena dosa-dosa internal bangsa itu sendiri, ketidakadilan, kesombongan, dan perpecahan. Dalam konteks Israel modern, dosa itu bisa dimaknai sebagai ketidakmampuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara bagi semua warga Yahudinya, kegagalan mendamaikan visi religius dengan sekuler, serta penindasan terhadap penduduk asli Palestina yang menjadi sumber konflik abadi. Melihat peta perpecahan yang begitu kompleks dan mendalam, perseteruan etnis antara Askenazi dan Mizrahi yang tak kunjung selesai, perang budaya antara religius melawan sekuler yang kian panas, beban perang yang menghancurkan, dan pemerintahan yang rapuh, prediksi Syekh Yasin tentang tahun 2027 tidak lagi terasa absurd. Tahun 2027 bukanlah tanggal magis, melainkan simbol dari titik kritis di mana tekanan internal dan eksternal mencapai puncaknya. Apakah negara bisa bertahan jika mayoritas sekulernya memberontak karena menanggung beban perang sendirian? Apakah negara bisa stabil jika komunitas Haredi yang terus membesar secara demografis terus menolak dasar-dasar kewarganegaraannya, seperti wajib militer dan pendidikan sekuler? Apakah negara bisa damai jika sayap religius nasionalis terus memicu api permukiman dan konflik dengan Palestina? Dan apakah negara bisa utuh jika komunitas yang merasa terpinggirkan secara historis seperti Mizrahi kehilangan kepercayaan pada janji Zionisme? Kehancuran yang dimaksud Yasin mungkin bukan lenyapnya Israel secara geografis dalam sekejap pada tahun 2027, melainkan proses runtuhnya sosial, politik, dan moral yang mencapai titik baliknya di sekitar waktu itu. Ini bisa berupa perang, saudara, keruntuhan pemerintahan yang memicu kekacauan berkepanjangan, disfungsi negara total, atau delegitimasi global yang begitu parah sehingga eksistensinya tak lagi berkelanjutan dalam bentuknya yang sekarang. Retakan-retakan yang menganga di jantung masyarakat Yahudi Israel bukan hanya kelemahan, itu adalah jalur air yang mengalir menuju air terjun yang diramalkan. Zionisme membangun tembok, tetapi retakan dari dalamlah yang meruntuhkannya. Israel akan lenyap pada awal abad mendatang, tepatnya pada tahun 2027. Ucapan ini bukan sekedar retorika, melainkan ramalan penuh keyakinan dari Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas yang dihabisi nyawanya oleh Israel pada tahun 2004. Diucapkannya lebih dari 2 dekade lalu, kata-kata ini kini kembali bergema dengan gaung menggetarkan, tepat mendekati tahun yang disebut dalam nubuat itu. Dunia menyaksikan Israel terperosok dalam perang yang tak kunjung padam, dari utara hingga selatan, dari Gaza hingga Lebanon. Rudal-rudal dan drone menghujani wilayah mereka, dari Iran, Yaman, hingga milisi-milisi proksi Iran yang kian berani. Di dalam negeri, pasukan IDF mulai membangkang, menolak bertugas karena trauma, stres, dan kehilangan arah moral. Tahun 2027 belum datang, tapi bayang-bayang runtuhnya kekuatan Zionis sudah mulai terasa. Apakah ini sekedar kebetulan sejarah atau takdir yang mulai bekerja? Dalam wawancara tahun 1999, Syekh Yasin menjelaskan dengan sangat gamblang,
bahwa setiap generasi selalu mengalami pergantian setiap 40 tahun. Dalam konteks Israel, 40 tahun pertama dari tahun 1948 hingga 1987 merupakan masa pembentukan dan konsolidasi kekuasaan Israel, periode di mana kekuatan militer, kekuatan negara, serta dukungan internasional mengokohkan keberadaan Zionis di wilayah Palestina. 40 tahun kedua dari tahun 1987 hingga 2027 adalah fase resistensi dan kelemahan Israel secara bertahap, baik dari segi moral, politik, maupun sosial. Dan akhirnya, fase 40 tahun yang ketiga, yang berpuncak pada tahun 2027, akan menjadi masa kehancuran dan berakhirnya kekuasaan Israel. Bagi sebagian orang, ini terdengar seperti dogma atau keyakinan religius semata. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, ia berjalan beriringan dengan berbagai teori sejarah dan sosial yang sangat rasional. Ibnu Khaldun, seorang bapak historiografi dan sosiologi yang terkenal dan banyak dirujuk oleh ilmuwan barat, mengemukakan bahwa umur suatu peradaban biasanya bertahan selama 3-4 generasi, atau sekitar 100 hingga 120 tahun. Dan setiap 30 hingga 40 tahun muncul fase-fase di mana kekuatan sosial yang menyatukan masyarakat, yang ia sebut sebagai asabiyah, mulai melemah. Ketika ikatan sosial ini mengendur dan lemah, peradaban akan memasuki fase kemunduran dan pada akhirnya hancur dan runtuh dari dalam. Sosiolog terkemuka Pitirim Sorokin juga mencatat dalam bukunya yang berjudul Social and Cultural Dynamics bahwa siklus 30 hingga 40 tahun sering muncul antara masa perang dan damai, berhubungan erat dengan bergantinya generasi pemimpin dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Arnold Toynbee, sejarawan Inggris ternama dalam karya monumentalnya yang berjudul A Study of History, juga mengamati bahwa dalam banyak kasus perubahan dan transisi terjadi dalam rentang 2 hingga 3 generasi atau sekitar 40 tahun per fase dominasi. Contohnya, penjajahan dan kolonialisme Eropa yang selama lebih dari 1 abad mendominasi berbagai belahan dunia mulai runtuh setelah 3 generasi menguasai wilayah jajahan. Kekhalifahan Ottoman yang mencapai puncak kejayaan pada generasi ketiga juga mengalami stagnasi dan kemunduran hingga akhirnya runtuh total pada awal abad ke-20. Kekaisaran Mongol di bawah Genghis Khan juga menunjukkan pola yang serupa. Generasi pertama dari tahun 1206 hingga 1241 dibangun oleh Temujin yang menyatukan suku-suku padang rumput hingga menjadi kekuatan militer tak tertandingi. Generasi kedua mencapai puncak ekspansi di masa Ögedei dan Mongke, mencaplok wilayah dari Cina hingga Hungaria. Dan generasi ketiga akhirnya menyaksikan perpecahan yang tak terelakkan, di mana tahun 1294, tepat 88 tahun setelah berdiri, Imperium Mongol terbelah menjadi 4 khanate yang saling bertikai. Di Nusantara, Kerajaan Majapahit juga mengalami nasib yang sama. Puncak kejayaan Hayam Wuruk dari tahun 1350 hingga 1389 dengan dukungan Mahapatih Gajah Mada hanya bertahan 1 generasi. Tahun 1400-an, persekutuan vassal mulai runtuh dan serbuan Demak tahun 1478 menjadi pukulan pamungkas. Arkeolog Lombard mencatat bahwa siklus 40 tahunan terlihat jelas, di mana tahun 1293 adalah pendirian, tahun 1330-an adalah konsolidasi, tahun 1370-an adalah kemunduran, dan keruntuhan terjadi pada awal abad ke-15. Pola yang sama juga terulang di Kesultanan Aceh, di mana generasi pendiri Ali Mugayat Shah terjadi pada tahun 1514. Puncak Iskandar Muda dari tahun 1607 hingga 1636. Dan kemunduran dimulai pada tahun 1675. Contoh lainnya dapat dilihat pada Kekaisaran Romawi yang membentang luas dan mencapai puncaknya pada abad kedua Masehi. Namun setelah melewati masa kejayaan,
ia mulai dihantam oleh krisis internal, korupsi, konflik politik, kesenjangan sosial, dan juga tekanan eksternal dari suku-suku barbar. Pada akhirnya, Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada tahun 476 Masehi. Begitu pula dengan dinasti Mughal di India. Didirikan pada awal abad ke-16, dinasti ini mencapai masa keemasan di bawah kepemimpinan kaisar-kaisar besar seperti Akbar dan Shah Jahan. Namun setelah itu, perpecahan internal, lemahnya kepemimpinan, serta meningkatnya tekanan dari kekuatan kolonial Inggris menyebabkan kekuasaan Mughal terus merosot hingga akhirnya benar-benar berakhir pada pertengahan abad ke-19. Begitu juga dengan apartheid di Afrika Selatan. Sistem rasialis ini dimulai pada tahun 1948, membangun supremasi kulit putih melalui sistem hukum dan kekuatan militer. Tapi tepat 40 tahun kemudian, tekanan internal dan eksternal mencapai titik puncaknya. Pada awal tahun 90-an, sistem ini mulai goyah hingga akhirnya runtuh secara resmi pada tahun 1994 saat Nelson Mandela dilantik sebagai presiden dalam pemilu demokratis pertama negara itu. Contoh lain yang sering terlupakan adalah Kerajaan Inggris atau Britania Raya pada era kolonialisme modern. Setelah menguasai lebih dari separuh dunia pada abad ke-19, Inggris mulai kehilangan berbagai wilayah jajahannya hanya dalam 3 generasi. Dimulai dari kemerdekaan India tahun 1947, kemudian gelombang dekolonisasi menyapu Asia dan Afrika sepanjang tahun 1950 hingga 1970. Dalam waktu kurang dari 40 tahun, imperium besar itu hanya menjadi bayang-bayang dari kejayaan masa lalunya. Angka 40 adalah simbol fase pembentukan, kedewasaan, dan pergantian zaman. Musa menerima wahyu setelah 40 malam. Nabi Muhammad menerima kenabian di usia 40 tahun. Bani Israel diazab mengembara di padang pasir selama 40 tahun sebelum masuk tanah terjanji. Musa mikat atau janji pertemuan di Gunung Sinai selama 40 malam sebelum menerima Taurat. Dalam kisah Nuh, banjir besar berlangsung selama 40 hari dan 40 malam sebagai bentuk pemurnian umat manusia dari kezaliman. Ramalan Syekh Ahmad Yasin bisa dipahami bukan sebagai nubuat semata, melainkan sebagai proyeksi yang dibangun atas pengamatan mendalam terhadap siklus sejarah. Ia adalah puncak gunung es dari sebuah perjalanan panjang nan berdarah, akumulasi dendam dan penindasan yang berakar jauh sebelum bendera Israel berkibar pertama kali di tanah Palestina. Untuk memahami mengapa tahun 2027 menggumpal menjadi keyakinan yang mencekam, kita harus menyelam ke dasar lautan konflik ini, menyusuri arus deras sejarah yang membentuk realitas pahit hari ini, dan menyaksikan bagaimana bibit-bibit keruntuhan itu tertanam, tumbuh, dan kini mulai berbuah racun bagi proyek Zionis itu sendiri. Semuanya bermula di penghujung abad ke-19 ketika sebuah ide bernama Zionisme mulai mengakar. Gerakan ini lahir sebagai reaksi terhadap penderitaan panjang yang dialami oleh kaum Yahudi di benua Eropa, di mana mereka menjadi sasaran diskriminasi, pengucilan sosial, hingga kekerasan yang brutal. Dalam atmosfer itulah muncul sosok bernama Theodor Herzl, seorang jurnalis asal Austria yang menggagas ide bahwa satu-satunya jalan bagi kaum Yahudi untuk bebas dari penindasan adalah dengan memiliki tanah air sendiri. Melalui bukunya yang terkenal berjudul Der Judenstaat, yang secara harfiah berarti negara Yahudi, yang diterbitkan pada tahun 1896, Theodor Herzl menyerukan pembentukan negara sebagai solusi permanen bagi masalah Yahudi yang tak kunjung selesai di Eropa. Ia memimpikan sebuah negeri di mana kaum Yahudi bisa hidup aman, tanpa harus tunduk pada kekuasaan mayoritas non-Yahudi yang kerap mempersekusi mereka. Pada Kongres Zionis pertama tahun 1897 di Basel, Swiss, Theodor Herzl dan para pengikutnya menargetkan tanah Uganda di Afrika sebagai tanah yang dijanjikan.
Namun, kebanyakan tokoh Zionis akhirnya sepakat menjadikan Palestina yang saat itu berada di bawah kekhalifahan Utsmaniyah yang telah rapuh sebagai tanah jajahan. Gelombang imigrasi Yahudi pun dimulai, seringkali dengan membeli tanah dari tuan tanah absente yang tinggal jauh, mengabaikan hak-hak petani atau felahin Palestina yang telah menggarap tanah itu selama ribuan tahun. Setelah Perang Dunia Pertama dan keruntuhan Utsmaniyah, Palestina menjadi mandat Inggris. Deklarasi Balfour tahun 1917 yang menjanjikan tanah air bagi Yahudi di Palestina menjadi dokumen kontroversial yang memicu ketegangan makin memuncak. Inggris yang terjepit antara janjinya kepada Yahudi dan perlawanan sengit masyarakat Arab Palestina gagal mengelola situasi. Tahun 1939, Perang Dunia II meletus. Jerman Nazi di bawah kepemimpinan Adolf Hitler selain berambisi menaklukkan benua Eropa, juga menjalankan sebuah proyek pemusnahan massal yang mengerikan terhadap bangsa Yahudi. Inilah yang dikenal dalam sejarah sebagai Holocaust, sebuah peristiwa di mana sekitar 6 juta orang Yahudi kehilangan nyawa akibat kekejaman rezim Nazi. Tragedi kemanusiaan yang menimpa Yahudi Eropa ini pun menjadi legitimasi moral kuat bagi gerakan Zionis, menjadi alat politik yang digunakan untuk mendorong imigrasi massal ke Palestina. Puncaknya datang tahun 1947. PBB di bawah tekanan besar mengeluarkan resolusi 181 yang membagi Palestina menjadi 2 negara, satu untuk Yahudi sebesar 55% tanah, meskipun populasi Yahudi saat itu hanya sekitar 33%, dan satu lagi untuk Arab sebesar 45%, dengan Yerusalem sebagai korpus separatum di bawah administrasi internasional. Rencana ini ditolak mentah-mentah oleh bangsa Palestina dan negara-negara Arab tetangga. Mereka melihatnya sebagai perampasan tanah oleh pendatang asing yang didukung kekuatan kolonial. Tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel. Keesokan harinya, pasukan Mesir, Suriah, Yordania, Irak, dan Lebanon menyerbu. Perang Arab-Israel pertama pecah. Inilah yang oleh bangsa Palestina disebut sebagai Nakba, yang berarti bencana besar. Hasil perang ini adalah kekalahan telak Arab. Israel tidak hanya mempertahankan wilayah yang diberikan PBB, tetapi bahkan menduduki wilayah tambahan sekitar 50% lebih luas. Sekitar 700.000 hingga 900.000 warga Palestina diusir secara paksa dari rumah dan tanah mereka, atau melarikan diri karena ketakutan, seperti yang terjadi di desa Deir Yassin. Kamp-kamp pengungsi pun bermunculan di tepi barat, di Gaza, di Yordania, di Suriah, dan di Lebanon, menjadi simbol penderitaan dan ketidakadilan yang terus membara hingga kini. Wilayah yang tersisa dari rencana PBB untuk negara Arab dicaplok, tepi barat, termasuk Yerusalem Timur, oleh Yordania, jalur Gaza oleh Mesir. Israel lahir di atas puing-puing rumah Palestina dan genangan air mata pengungsi. Trauma Nakba inilah yang menjadi bahan bakar utama perlawanan Palestina dan kebencian mendalam terhadap entitas Zionis. Konsep hak pulang atau right of return bagi pengungsi Palestina menjadi isu sentral yang tak pernah terselesaikan. Tahun-tahun berikutnya diwarnai perang-perang berulang yang semakin mengukuhkan dominasi Israel dan memperluas wilayah pendudukannya. Perang tahun 1967 yang disebut Perang 6 Hari adalah titik balik yang dramatis. Dalam waktu singkat, Israel menghancurkan angkatan udara Mesir, Suriah, dan Yordania, kemudian menduduki jalur Gaza, tepi barat termasuk Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan Suriah, dan semenanjung Sinai Mesir. Pendudukan militer Israel atas wilayah-wilayah Palestina inilah yang berlangsung hingga hari ini. Yerusalem Timur dengan situs-situs suci Islam dan Kristen dianeksasi oleh Israel, sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional. Pendudukan ini membawa kebijakan represif, yaitu pembangunan permukiman ilegal Yahudi di tanah pendudukan, pembatasan pergerakan warga Palestina melalui pos-pos pemeriksaan atau checkpoint, penahanan administratif tanpa pengadilan, penghancuran rumah, dan berbagai bentuk kekerasan sistematis yang memicu perlawanan.
Maka lahirlah Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO di bawah Yasser Arafat yang awalnya bersenjata, kemudian beralih ke jalur diplomasi setelah Perjanjian Oslo tahun 1990-an. Namun, kegagalan proses perdamaian Oslo ditandai dengan terus berlanjutnya pembangunan permukiman, melahirkan kekecewaan dan radikalisasi baru. Di tengah vakum kepemimpinan dan kekecewaan terhadap PLO yang dianggap terlalu kompromistis, gerakan perlawanan Islamis mulai bangkit. Hamas, singkatan dari Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam, didirikan tahun 1987 oleh Sheikh Ahmad Yassin, Abdel Aziz Al-Rantisi, dan lainnya, tepat di awal Intifada pertama atau pemberontakan Batu. Hamas menolak keberadaan Israel, menolak Perjanjian Oslo, dan menyerukan perjuangan bersenjata untuk membebaskan seluruh tanah Palestina dari sungai sampai ke laut. Mereka menawarkan resistensi yang lebih militan dan kerangka ideologis Islam yang kuat, berbeda dengan nasionalisme sekuler PLO. Dukungan sosial mereka tumbuh melalui jaringan amal, pendidikan, dan kesehatan yang luas di jalur Gaza, terutama di tengah kegagalan otoritas Palestina yang merupakan hasil Oslo dalam memberikan pelayanan dasar. Karisma dan keteguhan Sheikh Yassin, meski lumpuh dan buta, menjadi simbol perlawanan yang tak kenal lelah. Ucapannya tentang lenyapnya Israel pada awal abad mendatang atau tahun 2027 bukanlah sembarang omongan. Ia lahir dari keyakinan teologis tentang kehancuran tirani, dari analisis sejarah panjang penjajahan, dan dari pengamatan terhadap kerapuhan internal proyek Zionis yang dibangun di atas penindasan dan ketidakadilan. Pembunuhannya oleh rudal helikopter Israel pada pagi hari tanggal 22 Maret tahun 2004 saat keluar dari masjid setelah sholat subuh bukanlah akhir dari visinya, justru ia menjadi syahid yang mengkristalkan tekad perlawanan. Di bulan Juni 2025, racun itu bekerja dengan dahsyat. Ramalan Yassin bergema bukan karena mistisisme semata, tapi karena realitas yang terpampang nyata. Israel, sang pahlawan tak terkalahkan di medan perang konvensional, terperosok dalam lumpur perang asimetris yang melelahkan dan menghancurkan moral. Gaza, meski dihujani bom dan digempur darat hingga luluh lantak, tetap menjadi duri yang menusuk dalam daging. Perlawanan Hamas, jihad Islam, dan kelompok lainnya di Gaza belum padam. Mereka muncul dari puing-puing, melancarkan serangan roket sporadis, dan mempertahankan jaringan terowongan yang kompleks. Serangan proksi Iran dari Yaman, kelompok Houthi yang gigih, terus mengganggu jalur pelayaran dan menembakkan rudal serta drone jarak jauh ke selatan Israel. Iran sendiri, pemain utama di balik layar, telah menunjukkan kesanggupannya menembus pertahanan udara Israel secara langsung dengan serangan rudal dan drone besar-besaran selama 12 hari pada Juni 2025 yang membuktikan bahwa jantung Israel pun tak lagi kebal. Keretakan itu bukan hanya datang dari luar, dari dalam tubuh Israel sendiri penyakit mulai menggerogoti. Tentara IDF yang dulu dipandang sebagai tentara paling bermoral di dunia, meski klaim ini selalu diperdebatkan, kini menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan krisis moral yang dalam. Gelombang penolakan bertugas, terutama di unit-unit tempur elit semakin nyaring. Alasannya beragam, kelelahan psikologis akibat perang berkepanjangan tanpa visi kemenangan yang jelas, penolakan atas kebijakan pemerintah yang dianggap rasis dan apartheid, serta keengganan untuk mati demi mempertahankan permukiman ilegal di tepi barat. Gerakan Refusnik bukan lagi fenomena pinggiran. Mereka adalah anak-anak kandung dari masyarakat Israel yang semakin terpolarisasi dan kehilangan narasi bersama tentang tujuan negara. Protes massa menentang pemerintahan Netanyahu yang dianggap ekstrem dan korup mengguncang jalanan Tel Aviv dan Yerusalem secara rutin, mempertanyakan legitimasi kepemimpinan di tengah perang. Ekonomi yang terbebani biaya perang dan keamanan, serta boikot internasional yang kian menguat, menambah tekanan pada kesejahteraan warga. Di panggung internasional, isolasi Israel semakin terasa. Dukungan tradisional Amerika, meski masih kuat secara militer dan politik di Kongres,
mulai menunjukkan keretakan. Tekanan publik Amerika, terutama dari kalangan muda dan progresif yang kritis terhadap kebijakan Israel, memaksa pemerintahan manapun untuk lebih berhati-hati. Pernyataan kontroversial Presiden Donald Trump yang memuji serangan Israel ke Iran pada Juni 2025 justru memicu kecaman internasional lebih luas. Uni Eropa semakin vokal mengecam pendudukan dan permukiman ilegal. Konferensi tingkat tinggi BRICS awal Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil, menjadi panggung bagi Iran yang didukung Rusia dan Cina untuk menuntut pertanggungjawaban Israel dan Amerika atas eskalasi kekerasan. Legitimasi moral Israel di mata dunia terus terkikis oleh citra sebagai penjajah brutal, didokumentasikan secara luas oleh media sosial dan organisasi HAM internasional. Maka ketika kita memandang tahun 2027 yang disebut Syekh Yasin, itu bukanlah tanggal sakral dalam kalender mistis. Ia adalah sebuah metafora, sebuah titik fokus dari sebuah proses sejarah yang sedang bergerak cepat menuju klimaks. Ramalan itu bekerja bukan melalui sihir, tetapi melalui logika besi sejarah dan dinamika kekuatan yang tak terbendung. Ia bekerja melalui ketangguhan perlawanan Palestina yang, meski tertindas, tak pernah menyerahkan haknya. Ia bekerja melalui kesalahan strategis Israel sendiri. Ia bekerja melalui kebangkitan kekuatan regional seperti Iran dan jaringan proksinya yang mampu menantang Israel secara konvensional dan asimetris. Ia bekerja melalui keretakan internal Israel, yakni krisis identitas, krisis moral tentara, polarisasi politik, dan krisis legitimasi yang mendalam. Ia bekerja melalui tekanan ekonomi dan isolasi diplomatik yang kian menguat. Tahun 2027 mungkin bukan hari kiamat literal bagi Israel. Ia bisa jadi tidak lenyap dari peta secara fisik dalam satu malam. Namun bayang-bayang keruntuhannya, keruntuhan sebagai negara demokratis, katanya, keruntuhan sebagai negara Yahudi yang aman, keruntuhan proyek Zionis dalam bentuknya yang sekarang sudah jelas membayang. Mungkin yang akan lenyap adalah mitos Israel yang tak terkalahkan, tak tersentuh, dan bermoral tinggi. Mungkin yang akan runtuh adalah sistem apartheid dan pendudukan yang tak lagi bisa dipertahankan. Persis seperti yang dibaca oleh visi seorang Syekh Ahmad Yasin dari kursi rodanya puluhan tahun silam. Takdir sedang menulis babaknya dan dunia menahan nafas. Semoga peta Timur Tengah segera berubah untuk selama-lamanya. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh Syekh Ahmad Yasin hingga dia dihilangkan nyawanya oleh Israel? Perjuangan Syekh Ahmad Yasin berakar pada fondasi ideologis yang menyatu padu antara keyakinan agama yang mendalam, analisis sejarah yang tajam, dan visi politik yang revolusioner bagi rakyat Palestina. Inti perjuangannya adalah pembebasan total tanah Palestina dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania dari cengkeraman proyek kolonial Zionis. Ideologi Syekh Yasin bersumber dari penafsirannya terhadap ajaran Islam, khususnya konsep jihad. Jihad dalam pandangannya sama dengan jihad dalam pandangan Syekh Hashim As'ari di masa kemerdekaan, yaitu kewajiban syar'i yang menyeluruh untuk melawan kezaliman dan penjajahan, dipandang sebagai fardu ain atau kewajiban individu bagi setiap Muslim Palestina ketika tanahnya diduduki dan kesuciannya dinodai. Penekanan pada jihad bersenjata ini lahir dari keyakinannya bahwa diplomasi dan perundingan dengan Zionis adalah sia-sia belaka, terbukti dari kegagalan perjanjian Oslo yang justru digunakan Israel untuk memperluas permukiman ilegal dan memecah belah wilayah Palestina. Namun demikian, jihad bagi Syekh Ahmad Yasin memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekedar konfrontasi senjata. Ia mencakup jihad sosial, jihad ekonomi, dan jihad kultural. Inilah yang menjelaskan fokus besar Hamas di bawah bimbingannya dalam membangun jaringan masjid, sekolah, klinik kesehatan, lembaga amal zakat, dan bantuan untuk keluarga syuhada dan tahanan. Pengorbanan terbesar adalah syahadah atau kesyahidan. Yasin sendiri, meski mengalami lumpuh total sejak muda dan mengalami kebutaan di kemudian hari, menolak untuk dianggap lemah. Penderitaan fisiknya justru dilihat sebagai ujian dan bentuk pengorbanan yang mendekatkannya kepada Tuhan.
Ia memandang kematian di jalan perjuangan bukan sebagai akhir, melainkan pintu menuju kemuliaan abadi dan kemenangan hakiki. Kisah-kisah para nabi dan pejuang awal Islam yang sabar dan berkorban menjadi sumber inspirasi utamanya. Pengorbanan ini dimaknai sebagai ekspresi tertinggi iman dan cinta tanah air, sekaligus strategi asimetris untuk menimbulkan ketakutan psikologis dan ketidakstabilan di pihak musuh. Kesabaran atau sabar adalah nilai spiritual lain yang juga ditekankan oleh Yasin secara konsisten. Sabar bukan berarti pasif atau menyerah. Sebaliknya, sabar adalah keteguhan hati, ketabahan,